Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita bahas adalah tentang proses produksi atau desain proses. Sebelumnya, kita akan membahas tentang definisi proses produksi, yaitu suatu cara atau metode untuk menciptakan ataupun menambah guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Proses produksi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus. Kalau proses produksi terus-menerus, di sini pola atau urutan dalam proses produksi sudah pasti sejak bahan baku akan diproduksi sampai dengan menjadi produk jadi. Tapi kalau proses produksi terputus, tidak memiliki pola atau urutan yang pasti dari awal sampai dengan produk tersebut jadi. Kemudian, dalam desain proses, kita mengenal istilah ruas produksi, yaitu jumlah atau volume output yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam periode ataupun kurun waktu tertentu. Akibat adanya luas produksi tersebut atau seperti target ya, maka luas produksi yang terlalu besar mengakibatkan biaya dan investasi yang dikeluarkan ini mengikuti besar pula. Kemudian, kalau kita menerapkan luas produksi yang terlalu kecil, akibatnya adalah perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Luas produksi ini terbatas, atau faktor-faktor yang membatasi produksi yang pertama adalah kapasitas mesin yang kita miliki. Jadi, jumlah produksi ini terbatas karena kapasitas atau peralatan yang kita miliki ini memiliki keterbatasan. Kemudian bahan baku yang kita miliki ini juga akan membatasi produksi, kemudian modal yang kita miliki, serta permintaan pasar atau permintaan konsumen ini juga akan membatasi proses produksi. Nah, kita masuk ke pola produksi, bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani permintaan pasar ataupun penjualan produk. Ada beberapa jenis pola produksi. Yang pertama adalah pola produksi konstan atau horizontal, yaitu jumlah yang diproduksi setiap periode sama. Kemudian pola produksi bergelombang, jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama, mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan. Jadi kalau bergelombang, penjualannya untuk bulan ini tinggi, maka bulan berikutnya produksinya kita tambah, atau sebaliknya. Kemudian pola produksi moderat, yaitu gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan. Konsepnya di sini untuk mencari persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah dengan jumlah produksi dikurangi penjualan produk. Kemudian untuk persediaan akhir yang harus kita ingat adalah persediaan akhir pada akhir bulan, akhir tahun akan menjadi persediaan awal di awal tahun berikutnya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pola produksi ini adalah dari pola penjualan,
Ya, naik turunnya penjualan, kemudian pola biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk karyawan atau tenaga kerja, yaitu misalkan biaya lembur, biaya subkontrak, dan kapasitas maksimum fasilitas produksi, yaitu mesin-mesin yang kita miliki. Contoh soal dalam penerapan untuk pola produksi konstan, yang pertama ini adalah jika diketahui rencana penjualan produk suatu perusahaan tahun 2021, rencana berarti belum ya, kita asumsikan rencana ini adalah belum dilakukan. Bulan Januari 12.000, Februari 13.000, Maret 15.000, April sama 15.000, sampai dengan bulan Desember adalah 20.000. Kemudian diketahui persediaan untuk tahun 2020, persediaan akhirnya 3.400 dan persediaan awal 6.000. Persediaan akhir tahun 2021 belum ya, ini masih rencana 5.000 unit. Kita diminta untuk membuat pola produksi konstan dari soal ini. Maka langkahnya adalah yang kita pegang adalah konsep persediaan akhir sama dengan persediaan awal tambah produksi dikurangi penjualan. Jadi kita buat kolomnya dulu, dari soal kita pindahkan ke kolom dengan rumus atau yang harus kita terapkan adalah persediaan akhir bulan Desember 2020 akan menjadi persediaan awal di bulan Januari tahun berikutnya atau 2021. Langkah yang pertama, kita buat kolom seperti ini. Dari soal kita pindahkan kolom kiri adalah bulan Januari sampai dengan Desember, dilanjutkan kolom kedua persediaan awal. Dari soal diketahui adalah 3.400 di tahun 2021 ya persediaan awalnya. Kolom berikutnya adalah produksi dan penjualan, ini adalah dari soal juga mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita jumlahkan 12.000, 13.000, 15.000 sampai dengan bulan Desember adalah 20.000, totalnya adalah 200.000. Kolom terakhir adalah persediaan akhir. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita mencari jumlah produksi per bulan. Untuk pola produksi konstan yang harus kita ingat adalah konstan ini setiap bulan sama jumlahnya. Jadi nanti isian dari produksi Januari sampai dengan Desember hasilnya adalah sama. Caranya adalah kita jumlahkan rencana penjualan 2021, jadi dari soal bulan Januari sampai dengan Desember kita jumlahkan, hasilnya 200.000. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir 2021 tadi ya, 5.000 unit dari soal, hasilnya adalah 205.000 unit. Dikurangi persediaan awal tahun 2021, ini juga dari soal 3.400. Maka diketahui jumlah yang diproduksi adalah 205.000 dikurangi persediaan awal 2021. Hasilnya adalah 201.600. Kemudian, karena kita mencari pola produksi konstan, jumlah yang diproduksi tahun 2021 adalah 201.600. Maka kita bagi menjadi 12 karena setiap bulan yang diproduksi adalah sama atau konstan. Hasilnya adalah 16.800 unit. Kemudian kita isikan 16.800 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jumlahnya adalah 201.600.
Kemudian kita mulai cari karena sudah terisi ya, persediaan awal, produksi, dan penjualan. Oke, kita mulai cari persediaan akhir bulan yang pertama. Caranya adalah persediaan awal ditambah dengan produksi dikurangi penjualan. Jadi 3.400 ditambah 16.800 dikurangi 12.000 hasilnya 8.200. Dan persediaan akhir ini pada bulan Januari otomatis akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Jadi kita pindahkan 8.200 ke persediaan awal Februari 8.200. Langkah tersebut sama sampai dengan bulan yang terakhir. Ini rumus yang kita gunakan tadi ya, persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurangi penjualan produk. Oke, sudah ketemu di sini ya. Jangan lupa konsepnya, persediaan akhir di suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Jadi tadi misalnya persediaan akhir bulan Januari 8.200 akan menjadi persediaan awal di bulan Februari 8.200. Nah, ini sudah ketemu semua. Kemudian cara ceknya, jawaban kita benar atau salah adalah dari persediaan akhir bulan Desember. Hasilnya setelah kita hitung, persediaan akhir di bulan Desember adalah 5.000. Tadi dalam soal dijelaskan bahwa persediaan akhir atau rencana tahun 2021 adalah 5.000. Kalau hasilnya sama, berarti jawaban kita sudah tepat. Oke, jadi untuk soal yang pertama, pola produksi konstan, sudah ketemu hasilnya. Kita lanjutkan dengan soal yang sama untuk mencari pola produksi bergelombang. Pada konsepnya, pola produksi bergelombang ini setiap bulan berbeda tergantung dari jumlah penjualan produk perusahaan kita. Kalau produk yang dijual tinggi bulan yang lalu, maka produksi bulan ini jumlahnya juga akan meningkat. Pada pola produksi bergelombang, kita mulai hitung untuk mencari produksi setiap bulan dengan cara persediaan awal tahun 2021 adalah 3.400 dan persediaan akhir tahun 2021 5.000. Kita jumlahkan 8.400 unit. Nah, 3.400 ini kita dapat dari bulan Januari, dan kalau persediaan akhir 5.000 adalah di bulan Desember. Dari soal juga. Kemudian, karena yang kita jumlahkan adalah 2 bulan, maka kita buat rata-rata. Jadi 8.400 dibagi 2, hasilnya adalah 4.200 unit. 4.200 unit ini nantinya akan menjadi persediaan akhir setiap bulan. Jadi dari awal sampai dengan bulan November, hasilnya adalah 4.200. Kecuali kalau bulan Desember atau persediaan akhir tahun 2021 karena sudah diketahui 5.000, maka nanti di kolom terakhir hasilnya bukan 4.200 tapi 5.000. Seperti ini. Dari bulan Januari sampai di bulan November sesuai dengan hitungan kita adalah 4.200, tapi kalau bulan Desember sudah diketahui di dalam soal, maka kita tinggal memasukkannya adalah 5.000 angkanya untuk persediaan akhir. Jadi, pola produksi bergelombang ini yang kita hitung pertama kali adalah persediaan akhirnya, bukan produksinya. Langkah berikutnya setelah persediaan akhir ketemu adalah kita mencari persediaan awal. Konsepnya adalah persediaan akhir di bulan Januari atau di
suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Jadi persediaan akhir di bulan Januari 4.200 otomatis akan menjadi persediaan awal di bulan Februari 4.200. Bulan Maret juga sama, didapatkan dari persediaan akhir bulan Februari. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Kita bisa menghitung jumlah yang diproduksi setiap bulan dengan cara penjualan yang kita dapatkan dari soal ditambah dengan persediaan akhir yang sudah kita hitung dikurangi persediaan awal, ya. Persediaan akhir ini pada bulan yang lalu sampai akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung produksi setiap bulannya. Setelah ketemu persediaan akhir dan persediaan awal, kalau penjualan ini kan dari soal ya, sudah langsung dapat kita pindahkan. Cara mencari produksi ini adalah bagaimana caranya. Anda bisa melihat rumus tadi, rumus awal untuk mencari produksi adalah penjualan, ya, kemudian ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Jadi 12.000 ditambah 4.200 dikurangi 3.400. Bulan yang kedua sama. Jadi penjualan 13.000 ditambah persediaan akhir 4.200 dikurangi persediaan awal. Caranya sama sampai dengan di bulan Desember. Oke, setelah kita mencari semua produksi mulai dari Januari sampai dengan Desember, kita jumlahkan hasilnya. Hasilnya adalah 201.600. Sama hasilnya kalau tadi kita mencari menggunakan pola produksi konstan ya. Oke, itu adalah perbedaannya dua metode antara proses produksi konstan dan proses produksi bergelombang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.